Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herlina Ika Oktaviani. Setelah kemarin kalian memperhatikan video sebelumnya tentang pengertian bahan ajar, kemudian komponen bahan ajar, dan juga karakteristik bahan ajar. Maka di video ini saya akan menjelaskan apa sih jenis-jenis dari bahan ajar itu sendiri, macam-macamnya itu apa saja. Nah, sebelum kita ke sana, maka perhatikan bagian berikut. Nah, di bagian ini adalah posisi dari media pembelajaran. Di situ ada ide, pengkodean, media, penafsiran kode, mengerti. Maksudnya, jadi sumber, entah itu siswa atau guru, itu bisa menjadi sumber yang kemudian menyampaikan sesuatu dengan bentuk pengkodean, bisa dengan visual, bisa dengan kata-kata, tanda, kemudian dimasukkan ke dalam media, dan media itu menafsirkan kode tersebut. Nah, penafsiran kode tersebut itu akan menjadi suatu pengalaman yang nantinya bisa menjadi pengetahuan kita. Nah, media itu bisa mendapat gangguan dan juga ada umpan balik. Nah, itu tadi posisi media yang tentunya sudah kalian pelajari di mata kuliah media pembelajaran. Nah, kemudian apa hubungannya dengan bahan ajar? Silakan perhatikan bagian berikut. Nah, di sini guru siswa sebenarnya posisi ini tidak bisa berbalik. Jadi misalkan siswa yang menyampaikan atau guru yang menyampaikan itu sama saja. Subjek belajar saat ini adalah siswa. Nah, baik guru maupun siswa menampilkan suatu media yang di dalam medianya itu ada suatu pesan. Nah, pesan inilah yang kita anggap sebagai bahan belajar. Jadi materi yang disampaikan itu adalah bahan belajar. Nah, dari bagian tadi maka kalian bisa memahami posisi dari media dan juga bahan ajar. Seperti minggu kemarin sempat saya jelaskan bagaimana sih komponen dari bahan ajar itu. Posisinya seperti ketika kita tatap muka, yaitu dimulai dari pendahuluan yang di dalamnya ada peta konsep, relevansi isi, dan sebagainya. Kemudian ada isi sampai ada penutup. Nah, kemudian masih ingat nggak ketika kalian waktu SD, SMP, ataupun SMA, ada beberapa bahan ajar yang kita pakai. Apa saja coba? Ada LKS, ada buku cetak, kemudian ada modul, atau mungkin ada kumpulan soal. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Mari kita lihat di layar ini. Ini adalah contoh dari buku cetak. Kalian bisa mencarinya di internet dengan cukup mudah karena sudah banyak sekali e-book yang mulai dipublikasikan. Nah, ini saya contohkan buku cetak. Nah, di awal itu ada pendahuluannya. Ada pendahuluannya di sini. Pertama ada kata pengantar pasti ya. Jangan lupa nanti ketika kita mengembangkan bahan ajar juga harus ada komponen-komponen itu. Kemudian ada daftar isi. Ini bukan masuk dalam pendahuluan. Nah, pendahuluannya kita mulai dari sini. Ini adalah peta konsep. Nah, kemarin kan sempat ada tugas bagaimana membuat peta konsep yang benar. Nah, ini peta konsep. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar, pengalaman belajar. Kemudian materi. Materi ini sudah mulai isi. Nah, setelah isi, di sini juga biasanya ada latihan soal, ada juga catatan-catatan, ada juga latihan untuk pemecahan masalah bersama, baik diskusi kelompok maupun individu. Nah, inilah contoh dari buku cetak. Kemudian apa sih bedanya dengan modul? Kayaknya sama saja ya isinya. Tidak, karena kalau modul itu digunakan untuk pembelajaran individual. Kalau buku cetak itu digunakan ketika pembelajaran baik ada gurunya, ada siswanya, di suatu lingkungan belajar, entah itu di kelas, indoor, outdoor, ataupun online, offline, kita bisa pakai buku cetak. Isinya memang materi yang nanti disampaikan ketika tatap muka. Tapi kalau modul itu tanpa kehadiran guru, modul itu bisa mewakili. Dan isinya sama
Dan yang membedakan apa? Petunjuk yang jelas. Jadi kalau di dalam modul itu harus ada petunjuk yang jelas. Bahasanya komunikatif, kita beri contoh-contoh sehingga seperti berinteraksi dengan guru. Tanpa kehadiran guru, modul bisa mewakili. Itulah perbedaan antara buku cetak dan modul. Kemudian apa itu LKS? Nah, selama ini kebanyakan di sekolah biasanya LKS itu adalah kumpulan soal. Walaupun di awal ada peta konsep, kemudian ada relevansi isinya juga, tujuan pembelajarannya, namun isinya lebih banyak soal-soal yang harus dikerjakan siswa. Biasanya kalau ketika di dalam diskusi, kerjakan LKS halaman ini sampai ini. Padahal harusnya LKS itu bisa kalian lihat di layar ini. Lembar kerja siswa itu adalah pekerjaan ya. Kalau kita ambil kata dasarnya kerja, maka kerja, pekerjaan, atau hal-hal yang dilakukan siswa ketika di dalam pembelajaran. Jadi misalkan di sini materinya tentang trigonometri. Terus tujuan pembelajarannya apa? Terus kegiatannya itu dia harus ngapain? Petunjuknya yang jelas seperti apa? Nah, maka siapa yang tahu tentang isi dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan? Ya gurunya. Maka yang mengembangkan LKS harusnya gurunya. Nah, kalau misalkan tujuannya dia mempraktekkan, maka lembar kerjanya juga harus merepresentasikan apa yang praktek apa saja yang dilakukan siswa. Kemudian pengalaman belajar apa yang didapatkan. Kalau ini mungkin latihan soal, maka bagaimana caranya dan sebagainya. Kemudian jika ada ini, simpulkan cara penyelesaian persamaan trigonometri, itu bagaimana. Nah, ini tentu yang membuat adalah gurunya. Nah, pernah nggak sih kalian melihat guru kalian membawa buku selain buku cetak, kemudian kalian gunakan dalam pembelajaran? Bisa jadi itu adalah buku milik orang lain yang itu bisa menunjang pembelajaran. Nah, buku itu termasuk buku apa? Misalkan ketika dalam perkuliahan. Di dalam perkuliahan ada beberapa tujuan yang harus kita selesaikan. Namun saya membawa 3 buku yang menunjang pembelajaran saat itu. Apakah buku ini buku ajar? Nah, buku ini termasuk buku referensi, karena buku referensi itu adalah buku yang bisa digunakan baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Misalkan saya ingin belajar sesuatu, kemudian saya membaca buku itu, dan akhirnya saya paham, walaupun saya tidak dalam kondisi pembelajaran. Buku itu bisa mewakili apa yang saya butuhkan. Nah, buku itu adalah buku referensi. Namun, jika buku itu dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dan disampaikan sebatas apa tujuan yang diharapkan, maka buku itu disebut dengan buku cetak. Itulah yang kadang dibingungkan oleh siswa. Apa sih buku cetak? Apa sih buku referensi? Nah, itu tadi perbedaan dari macam-macam bahan ajar. Ada buku cetak, buku referensi, LKS, modul, dan masih banyak lagi. Kalian pun masih bisa mengembangkan bahan ajar, bisa bentuk multimedia, video, audio, dan seterusnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.